naikkan haleluya, katakan amin. Terus kita mau bertepuk tangan, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Yesus. Untuk Yesus, penyelamat kita, juru selamat kita, kebangkitan kita, kehidupan kita. Yesus satu-satunya. Oh yes. Dengan penuh semangat kita nyanyikan lagu ini, oke? Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, segala ikatan telah terbuka dan setiap dosa sudah dihancurkan. Dosa telah Kau hancurkan, karena hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang-Mu. Mari sorakan, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Yes, kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Oh Yesus, hanya Engkau satu-satunya alasan kami, Tuhan. Satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Yeah. Oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa, tiada yang lain. Benar? Gak ada yang lain? Tiada yang lain. Mari sama-sama sorakan, katakan Yesus. Yesus, Kau yang berkuasa Bapa untuk selamanya di dalam hidup kami, Yesus. Selamanya. Oh Yesus, Yesus, Yesusku, Kau yang berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi, oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala. Amin. Yes Lord. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu, menyembah-Mu. Oh Yesus, mari sama sorakan haleluya. Oh yes. Haleluya. Bagi Tuhan Yesus kita hanya ada satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus. Nama yang layak diagungkan, nama yang layak ditinggikan. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Come on, sorakan haleluya.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Here we go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Saya percaya bisa lebih dahsyat lagi. Come on, sing it out. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Here we go. Woo! Sing it out. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Dialah Yesus Raja, Dia memerintah di atas segala bumi. Haleluya, nama yang layak diagungkan. Yesus, come on, sorakan haleluya, sorakan kemenangan. Kita akan nyanyikan ini sekali lagi. So every voice. Ajaib Kau Tuhan. Come on, sing it out. Agung dan perkasa. That's right. Kau Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Semua ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Come on, sing it one last time. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan sekali lagi, Raja mulia. Come on, berikan sorak-sorak kemenangan. Haleluya. oh haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang layak disembah. Dalam buku Yeremia, Allah berkata, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah
hidupku, hidupmu, dan kamu di tangan Bapa, di tangan Yesus. Oh, Yesus, that's true, Lord. Ini kami, Tuhan. Kami datang kepadamu. Kami serahkan semua hidup kami di dalam tangan-Mu, Bapa. Bapa, bentuk kami menjadi bejana-Mu. Pakai kami menjadi alat-Mu, Tuhan, untuk selalu memuliakan-Mu, Yesus. Thank you, Lord. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Yesus. Katakan sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Urapilah kami, Roh Kudus, dengan kuasa Roh-Mu, Bapa. Baharui kami selalu, Tuhan, setiap detik, setiap saat. Yesus, ini doa kami. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Mari sama-sama jemaat katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku Tuhan dan kehendakku Bapa, ku mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Yesus. Ku serahkan padamu. Oh yes. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Dirimu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan semuanya padamu. Serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Memuliakan nama-Mu Tuhan seumur hidupku Yesus. Memuliakan-Mu, memuliakan-Mu. Engkaulah yang ditinggikan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Come on, sing it out. Oh, the name above all names, nama di atas segala nama. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Come on, sing Lord, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name
Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan mulut untuk mengucap syukur. Bersorak-sorai. Selama kita masih bisa bersorak-sorai untuk Tuhan kita. Bersorak-sorai. Lulukan Dia. Karena ada Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kita. Dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menyembuhkan kita. Dia satunya Tuhan yang sanggup menghibur kita, memberi kekuatan kepada kita. Tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada siapapun yang dapat menolong kita selain Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita ada di sini, kita meninggikan Dia, kita menyembah Dia, kita memuliakan Dia. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus Kristus yang harus kita sembah, yang harus kita tinggikan, yang harus kita muliakan di zaman akhir ini. Jangan lagi takut, bimbang, gelisah. Tinggikan Tuhan Yesus. Jangan malu, apalagi dalam kumpulan orang percaya. Kita ini orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur. Kalau engkau melihat anak-anakmu yang paling dalam di hatinya engkau melihat. Biar engkau pakai mereka lebih luar biasa. Tuhan, hanya engkau satu-satunya yang kami tinggikan. Banyak hal-hal jalanmu yang kami tidak dapat selami dengan akal budi kami. Banyak mujizat, banyak kebesaran yang kami tidak bisa pahami. Karena itu kau berfirman, berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang kamu tidak bisa pahami. Bahkan kamu tidak tahu. Berseru pada Tuhan. Tuhan berkata juga di firman-Nya, bila engkau berseru padanya, Tuhan menjawab. Tuhan menyertai kita di dalam kesesakan kita. Dia meluputkan kita. Bahkan Dia memuliakan kita. Dengan panjang umur, Dia kenyangkan kita. Dia tunjukkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan, Kau setia. Engkau luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang ada, yang sudah ada. Yang akan datang. Yang maha kuasa. Itu Tuhan kita. Anda ada di sini, gak sia-sia. Anda menyembah Tuhan yang luar biasa. Yang dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Namanya di atas segala nama. Tiap lutut bertelut di langit, di bumi, di kolong bumi. Nama Tuhan Yesus menyembuhkan. Nama Tuhan Yesus memberi kehidupan. Nama Tuhan Yesus membuat iblis gemetar dan lari. Karena itu jangan takut. Tuhan mengatakan jangan takut. Jangan bimbang. Jangan gelisah. Many time. Tuhan Yesus terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Sebelum duduk, wow, saya melihat wajah-wajah yang ceria, gembira. Di sini tempatnya memuliakan Tuhan. Berikan salam kepada kiri kanan, katakan kita ada di tempat yang terbaik. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan persepuluhan. Ya, saya percaya semua sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari karena kita tahu saat kita membawa persembahan persepuluhan itu tandanya kita menyembah, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, ada firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terima kasih. Firman-Mu mengatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Selanjutnya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap,
supaya jangan dihabisnya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Yang selanjutnya, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Wow. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran kita. Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi nyata. Karena firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berubah. Saat kami membawa dengan sukacita, itu kami mau menunjukkan tanda ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membawakan ini dengan sukacita dan dengan hati yang gembira. Amin. Silakan membawa dengan hati yang gembira, dengan sukacita. Di layar juga ada cara untuk memberi cek, online, teks, dan bisa bawa langsung ke box di depan. Haleluya. Ya, sambil menunggu, saya mau menyambut selamat pagi, selamat datang di Gereja City Blessing Walnut, dan juga bagi yang mengikuti di online. Selamat berbakti bersama-sama kami. Ya, untuk yang pertama kali datang, Asia dapat memberikan kartu Connect supaya Anda dapat isi. Dan Anda juga silakan mengambil nih di depan kursi kantong di depan Anda ini ada ini loh, kartu ini nih. Welcome card. Anda bisa scan QR code supaya Anda bisa mengisi informasi Anda lebih detail supaya kami bisa mengenal Anda lebih baik ya. Nah, sebelum saya lanjut, saya ini surprise nih ngeliat Lukito Wisya. Ada papa mamanya di sini. Tahu nggak papa mamanya baru berapa hari menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Wow, doa Wisya dijawab, cucunya juga share, Sheldon. Waktu di rumah saya takjub melihat pekerjaan Tuhan. Dia mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya. Dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Tuhan membangkitkan dia di antara orang mati. Dan juga dia mengaku percaya dengan hatinya dan mengaku dengan mulutnya. Karena kalau kita percaya dalam hati dibenarkan dan mengaku dalam mulutnya, kita diselamatkan. 2 kali diselamatkan ya. Nah, ingat kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Ingat itu, Tuhan Yesus selalu beserta kita. Oke, selanjutnya saya akan ada 3 pengumuman ya. Acara edukasi Medicare. Kami akan mengadakan edukasi Medicare hari ini di Training Center Ruang 206-207 jam 1.30. Acara ini ditujukan untuk kita semua yang berusia lanjut ya, 60 tahun ke atas lah. Tapi bukan berarti yang muda nggak bisa ikut. Anda bisa ikut untuk membantu orang tua Anda supaya mereka dapat memahami manfaat pilihan Medicare mana yang dia bakal mau pilih ya. Jam 1.30. Dan untuk Anda yang sebelumnya mungkin pendaftaran sebelumnya Anda belum mendaftar atau sudah mendaftar, yang belum mendaftar dipersilakan hadir ya. Jangan takut, jangan malu, Anda ini sangat penting. Saya lihat di sini ada Amelia Liman, mungkin salah satu yang Amelia Liman, mohon bangkit berdiri biar semua bisa mengenal. Dan nanti Ibu Joyce akan juga membantunya.
Ya, yang kedua yaitu community fitness, yaitu kebugaran. Ini bahasa Indonesia, kebugaran komunitas. Jadi kita ini semua hari ini juga diundang semua yang muda, lanjut usia, pria wanita untuk berolahraga bersama-sama. Ya, sesinya hanya 30 menit. Ya, ingat harus mengenakan sepatu olahraga ya. Jangan pakai sendal atau sepatu yang lain. Mohon maaf kalau Anda pakai yang lain, Anda tidak diizinkan masuk. Karena untuk mencegah supaya Anda nggak mengalami cedera, itu tujuannya. Ya, jadi bawa botol air, handuk, pakaian olahraga yang nyaman, ya, supaya Anda bisa berolahraga. Oh, saya melihat Dipo. Wah, Dipo, welcome Dipo. Wow, banyak ya jiwa-jiwa dan juga orang-orang yang dulu berbakti bersama-sama, berkumpul kembali bersama-sama kita. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu family weekend yang akan diadakan bulan Mei. Tentunya tanggalnya nanti Anda bisa melihat di layar. Nah, pembukaan pendaftaran dibuka hari ini. Setelah kebaktian Anda bisa mendaftarkan di Courtyard. Staff akan membantu Anda. Ya, family weekend di bulan Mei. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya akan ditayangkan di layar. Dan fokus, setelah itu kita akan lebih fokus lagi mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Harmanus ya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Hello, City Blessing Church. We're so glad you're all here with us this morning, and we're so excited to have you with us. You could have been anywhere else, but you're here today. Now, my name is Garrett, and I'm here to bring you today's Sunday announcement. Now, what a weekend it has been. Our youth and our next generation just had Sela Youth Conference over the past 2 days. We had over 80 attendees, including guests from Portland and youth from all 3 of our Southern California campuses. It was a powerful time to truly pause, reflect, and encounter Jesus. Now, this year's conference theme was Inside Out, being changed from the inside to make a worldly impact. Now, church, what we experience in prayer should be sustained in prayer. So, church, let's continue to pray over the next generation. Now, speaking of making a worldly impact, if you have the heart for missions, especially global missions, we will be having a mission trip to Indonesia on September 21 to the 25th, led by Mariana and Rudy. And you'll be visiting multiple locations and making a direct impact. Now, scan the QR code and sign up to get more information. And lastly, we have our family weekend coming up in May. Hi, my name is Michelle. I am so excited that we will have upcoming event called Family Weekend Conference. And I know some of us, including me, have some questions. And I have my favorite person to answer all of your questions, which is Pastor Dion. Glad to be here, honey. Yes. Hi, everybody. All right, so I do have questions for you. First, what is Family Weekend? Well, Family Weekend is an event for every generation in our church. So our goal is to equip you in your unique walk of life so that all of us as family can experience transformation. Great, so it's not just parents. That's correct. It's for everyone. So I will just tell you that we will have powerful main sessions, but also specialized breakout sessions from the youth, men and women, all the way to adult life and also marriage life. So we're going to have a powerful time together. That's awesome. So who will be speaking? The main session will be brought by Pastor Jim and Jess Kilmartin. But as you have heard earlier that we will have many sessions, so we will have many powerful speakers that will also speak alongside of them. And we'll find out who will speak in this session. It's going to be powerful. That's awesome. Thank you, Pastor Dion, for You're answering welcome. all the questions. So guys, join us Friday, May 29 and Saturday, May 30th. Sign up today. Bring yourself and bring your family. See you there. See you there. Awesome. Registration is now open. For more information and to sign up, please visit cityblessing.org/family weekend. The registration deadline is Sunday, May 17th. And on that same weekend, Pastor Jim Kilmartin will be ministering at our Walnut and Colton campus on May 31st. Make sure you save the date. All right, church, that's all for this week's Sunday announcement. Thank you for tuning in.
God bless you and have an awesome, blessed Sunday. Oke, selamat pagi saudara-saudara. Ada yang ada pengumuman lupa tadi tayangkan setelah Sumba kita ada pickleball. Jadi saudara yang mau main pickleball habis Sumba kita siap di situ. Oke, saya percaya kita sudah worship God dan hati kita sudah digemburkan, betul enggak? Jadi saya percaya kita siap hari ini dan sebelum kita berdoa, mari saya ajak kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa supaya firman itu disampaikan masuk secara pribadi untuk kebutuhan kita masing-masing ya. Jadi firman Tuhan itu kadang-kadang disampaikan itu secara umum, tapi ada hal-hal yang buat kita. Ya kita berdoa itu supaya terjadi. Kalau saudara ingat di ayat 2 Timotius 3:16 ya, segala firman segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, apalagi siapa ingat? Apa? Memperbaiki kelakuan, apalagi? Menyatakan kesalahan dulu, memperbaiki kelakuan, mendidik kita dalam kebenaran. Jadi ada stepnya, diajar dulu, ya tahu salahnya, kelakuan kita diperbarui, baru kita dituntun dalam kebenaran. Supaya setiap kita itu diperlengkapi untuk pekerjaan yang baik. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sudah worship juga, kami sudah meninggikan Engkau dan biarlah hati kami siap pada pagi hari ini Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu mengajar kami Tuhan, memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Setelah kami tahu Tuhan jalan-jalan-Mu Tuhan. Tuhan kami mau Tuhan kami diperlengkapi pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, ubah hati kami dan setiap kami Tuhan. Diurapi yang di tempat ini maupun yang mendengar Tuhan. Bahkan yang mendengar rekaman daripada video ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Oke, hari ini saya akan tetap melanjutkan tema kita tahun ini, yaitu apa? Transformation. Saya tahu saudara sudah hafal Roma 12, 1-2. Siapa yang sudah hafal? Sudah hampir tiap minggu kita bahas ya. Ya, tapi saya berdoa supaya hari ini juga, kalau tema bulan ini, saudara tahu tema bulan ini yaitu apa? Resurrected life. Bahasa Indonesia apa kira-kira? Kuasa kebangkitan. Hidup dengan kuasa kebangkitan. Siapa yang sudah mulai mengalami kuasa kebangkitan bulan ini? Dan saya percaya alami. Saya akan kasih kesaksian, testimoni. Siapa yang suka testimoni? Oke. Supaya kita dikuatkan. Tapi sebelumnya kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan tetap fokus kepada transformation ya. Saya kasih judul saya itu yaitu Be Transformed for a Purpose. Jadi kita itu diubahkan dengan satu tujuan. Jadi itu judul kita ya, judul kita pada pagi hari ini. Dan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini beberapa bulan sudah dikasih jadwal, saya terus terang kagum akan jalan-jalan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu walaupun sekarang zamannya teknologi, AI, semuanya itu tetap up to date, betul nggak? Ya, semakin saya membaca firman Tuhan, semakin saya, wah Tuhan, jalan-jalanmu itu luar biasa. Siapa yang bisa beraminkan itu? Jalan-jalannya Tuhan luar biasa. Nah, pada waktu saya merenungkan Roma 12 ayat 1-2 ini, saya teringat satu kayak story saya itu bagaimana saya mengenal firman Tuhan lebih dalam lagi, yaitu kira-kira
tahun 85 kira-kira berapa puluh tahun yang lalu saya mahasiswa, saya lagi ngunjungi kembar saya di Bandung, ya kita waktu SMA mahasiswa itu berpisah, tapi kita punya fieldnya, kita punya kita punya di mahasiswa kita belajar studi yang sama, jadi dua-dua itu komputer ya atau namanya itu waktu itu elektronik ya. Waktu itu jadi kita sama, jadi saya itu ke ITB waktu itu. Nah dia itu pada waktu itu dapat beasiswa. Kurang ke atas, oke, lebih jelas. Oke. Nah, jadi pada waktu itu saya itu mengunjungi dia dan dia itu lagi dapat beasiswa. Jadi dia nggak lulus di ITB, dia dapat beasiswa di Perancis. Nah ada salah satu namanya misionaris di gerejanya waktu itu. Dia bilang, oke, karena kamu mau ke Perancis, saya mau ajak kamu itu diajari budaya Eropa. Jadi 2 minggu dia ajak si kembar saya itu di rumahnya dia. Nah karena saya lagi kunjungi kembar saya ini, saya diajak sekalian. Nah bukan cuma diajari budaya, 2 minggu kita tinggal tempat di rumahnya dia, dikasih makan pagi siang malam. Jadi itu luar biasa, itu misioner, dikasih makan pagi siang malam ya, karena dia mau diajari budaya makanan Eropa ya. Waktu itu saya start belajar bagaimana itu sereal dan segala macam. Nah waktu itu saya cerita singkatnya itu banyak hal yang saya masih ingat. Salah satu contoh budayanya Perancis katanya. Perancis kalau dia undang makan di meja makan, tuan rumahnya itu waktu makan itu nggak boleh cepat makan selesai. Kalau kita kan lagi makan selesai. Itu nggak sopan katanya. Karena kita tuh sebagai tuan rumah itu harus tunggu sampai tamunya itu makan, jangan cepat-cepat selesai. Kalau cepat-cepat selesai, kayak oke lah kamu pulang gitu. Jadi dia tunggu pelan-pelan makan, dia manage sampai sama-sama selesai. Sampai sekarang saya praktekkan itu. Jadi kalau ada tamu, jangan cepat-cepat selesai, ya kayak mengusir lah itu. Nah, tapi kembali ke yang poinnya itu, yaitu saya diajari tentang kitab Roma. Ya, kitab Roma, karena kita lagi bahas Roma 12 ayat 1 sampai 2 kan. Nah dia bilang kita itu akan belajar kitab Roma, karena Roma itu, ya surat Paulus kepada jemaat di Roma, itu adalah komplit, doktrin yang komplit. Jadi kalau kita belajar Roma itu seperti sudah belajar semua yang Paulus katakan. Yang lainnya itu kayak mendukung. Nah, jadi waktu itu pertama kali saya belajar tentang Roma. Ya, nanti saya akan bahas lagi. Nah, kenapa itu Roma itu penting? Dan yang lucunya dia katakan gini, sebelum kamu bahas, kita akan bahas itu tiap pagi. Kayak renungan, kayak Bible study. Habis makan breakfast, jam 10 kita bahas firman Tuhan. Fasal by fasal. Ya. Tapi dia katakan, kalau kita mau baca Roma itu, baca Roma 1 sampai 8 dulu. 1 sampai 8 dulu, baca semuanya. Baru setelah itu tiap hari 2 minggu kita bahas pasal 1, pasal 2, sampai selesai. Menarik juga. Nah nanti saya akan bahas kenapa soal itu ya. Karena sebetulnya itu 1 sampai 8 itu bicara tentang basic dari foundation daripada kekristenan. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan bahas kitab Roma semuanya. Enggak. Kita butuh 2 minggu dulu. Ya, tapi saya akan kasih latar belakang sedikit. Ya, salah satu cara untuk belajar firman Tuhan, yaitu kita tahu siapa yang nulis dan latar belakang yang nulis itu apa gitu lah. Nah, Roma itu saya ambil dari satu buku saya itu, Paulus yang tulis Roma itu. Dan kenapa itu Roma itu penting? Dan saudara perhatikan kitab Roma itu ditulis setelah Kisah Para Rasul. Padahal Roma itu kalau saudara pelajari itu ditulis paling terakhir oleh Paulus. Pada waktu dia itu melayani selama 20 tahun. Nah saudara, Paulus itu bukan seorang kayak pengkhotbah, penulis dan dia tulis aja, dia tidak kemana-mana. Saudara lihat gambarnya ini, dia itu
dia itu melayani selama 2 tahun, dia 3 kali journey-nya, dia kurang besar. Tapi kira-kira ekspedisinya pertama kali itu 1.400 mile selama 2 tahun. Ekspedisi yang kedua 2.700 mile selama 3 tahun. Ekspedisi ketiga, itu yang pertama, kedua, ketiga nggak kelihatan nih, mungkin sudah 1.400 ya. Jadi ini dan Paulus dikatakan itu adalah pastor of Romance Empire. Karena perjalanannya dia cover semua ini. Dia cover semua ini. Jadi dia mengalami semuanya itu. Dia berkhotbah, dia jatuh di laut, dia dirajam, dia kerja sendiri. Dia ini orang yang sangat praktikal. Bukan orang yang cuma tulis. Jadi pada waktu dia menulis kitab Roma itu, dia itu tesisnya selama 20 tahun. Jadi bukan cuma bicara soal, kamu harus gini. Tapi dia itu bahasnya itu detail sekali. Ada orang katakan bahwa Roma itu adalah surat teologi yang paling sistematis yang Paulus tulis. Jadi saudara, kalau saudara mau tahu soal Roma 12 ayat 1, kita belajar sedikit belakangnya. Nah, saya tidak punya waktu untuk bahas itu Roma 1 sampai 11. Tapi sebetulnya Roma 12, 1 sampai 2 itu kayak title. Ya, itu dibagi, yaitu Roma 1 sampai 11 itu berbicara tentang doktrin. Roma 12 dan seterusnya itu bicara tentang praktikal. Jadi kalau kita mau bicara praktikal, kita bicara Roma 12. Dan seterusnya. Kalau bicara setelah doktrin, dasar Kristen kita baca Roma 1 sampai 11. Saya terangkan homework. Ya. Baca di rumah, saya nggak punya waktu untuk bahas. Tapi mari kita kembali ke Roma 12. Dikatakan, karena itu saudara-saudara, ya saya kasih ada Indonesia, ada Inggris, saudara yang mau lebih suka yang bahasa Inggris, baca yang bahasa Inggris. Saya pakai Modern English Version, ya, karena Modern English Version itu adalah satu yang paling modern dari King James Version. King James Version itu mereka akan itu kan bahasa tua. Jadi dibikin sesuatu yang bahasa lebih baik, itu Modern English Version. Saya pakai itu. Nah, saudara, karena itu, ya, saudara-saudara, demi kebenaran Allah, aku menasihatkan kamu. Bahasa Inggrisnya, I urge you, therefore. Jadi ini bukan. Jadi kalau kita baca firman Tuhan itu, kita harus lihat cara ngomongnya. Dia nggak bilang, karena itu saudara-saudara. Enggak, dia bilang, karena itu saudara-saudara. Jadi ada urgently. Jadi ada sesuatu yang penting. Setelah aku ngomong dari 1 sampai 11 itu, ya, demi kemurahan Allah. Jadi artinya segala sesuatu kemurahan yang Tuhan ngomong dari pasal 1 sampai 11, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, yang kita sudah bahas beberapa minggu ini. Kenapa dia ngomong kayak soal itu? Nah, kita sedikit feedback, ya, kita sedikit feedback, ya. Nah, kalau saudara baca di dalam pasal 6, ya, itu bicara tentang itu dasarnya, ya, itu dasarnya. Dikatakan saya potong aja karena punya waktu, tapi saya mulai dengan Roma 6 ayat 5 sampai 6 dikatakan sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ini doktrin yang mau Paulus ngomong kepada setiap orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu untuk orang yang sudah percaya. Bukan untuk orang yang belum percaya. Dikatakan karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Ada suatu doktrin, ada sesuatu kebenaran yang kita harus tahu bahwa sebelum kita menerima Tuhan, di dalam diri kita itu ada kuasa dosa. Sehingga orang nggak bisa melakukan sesuatu yang dia suka atau dia inginkan. Di Roma 7 dikatakan, aku ingin lakukan ini, tapi yang aku lakukan bukan sesuatu yang aku inginkan. Dan aku tahu bahwa ada kuasa dosa dalam diri saya. Nah, kuasa dosa ini Paulus katakan sudah mati. Dulu kita belum dalam Tuhan,
itu ada kuasa dosa. Makanya itu kenapa penting itu kita hidup di dalam Tuhan. Kita ditransform dari kehidupan yang lama menuju kehidupan yang baru. Yang dulu itu ada kuasa dosa, yang sekarang itu tidak ada kuasa dosa lagi. Ya, siapa yang sudah mulai mengerti? Ya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Nah kalau kita mengerti ini, kita akan ngerti, yang Roma 12:1 itu. Terusnya ya. Sebab itu, Paulus senang sekali karena dia itu orang sistematis. Dia katakan sebab itu, setelah yang ngomong itu, dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang belum mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya. Jadi saudara sekalian, ayat ini Roma 6:12-13 itu sama seperti Roma 12 ayat 1. Jadi artinya dikatakan dia cuma kasih kesimpulan, sebetulnya dia sudah bahas. Roma 12 ayat 1 dikatakan persembahkanlah. Ya. Mari kita balik yang Roma 12. Ya. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sama seperti dia katakan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Karena apa? Itu kita sudah bisa. Kita sudah punya kuasa. Kita sudah ditebus. Apa itu anggota-anggota tubuh? Apa itu anggota tubuh? Anggota tubuh itu adalah sense kita. Ya, panca indera kita, ya. Melihat, apa lagi? Meraba, mencium, ya. Apa lagi? Mendengar. Nah, kalau jadi dengan kata lain, sebelum kita mengalami transformasi, kita harus belajar menaklukkan panca indera kita, sense kita. Kalau kehidupan kita itu masih belum bisa, kita masih melihat sesuatu yang tidak berkenan, kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Perlu mematikan. Kadang-kadang kita bicara soal rohani, tapi kita tidak ngerti apa itu. Ya, misalnya, kita harus mematikan kedagingan kita. Apa itu mematikan? Ambil pistol, tembak. Ya, kita bicara praktikal di sini. Yaitu artinya itu kita tidak lagi lakukan lagi. Nah, saya selalu memperhatikan itu. Ya, saya maju terus yang ada ayat 1. Ini. Firman Tuhan dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini bicara tentang doktrin, tapi praktikalnya gimana? Praktikalnya itu membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Apa itu? Siapa yang tahu? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami artinya itu kita belajar taklukkan sesuatu yang tak berkenan. Saya kasih contoh misalnya, saudara saudara addicted something. Apa yang saudara addicted? Kira-kira misalnya. Drama Korea atau apa. Mungkin saudara itu, nah jadi pada waktu ini saya kasih contoh aja. Contoh. Ya. Misalnya itu saudara addicted sesuatu dan saudara nggak bisa untuk menaklukkan. Nah itu sesuatu yang saudara perlu buang. Nah saya belajar untuk, hari ini misalnya, ini contoh aja. Hari ini saya,
Benar? Oke. Oke, enggak apa-apa. Sekali-sekali saya pegangin, enggak apa-apa. Yang penting saudara dengar. Contoh, ya itu salah satu contoh. Jadi itu saya praktek. Kalau itu sesuatu yang saya pikir itu sudah berkelebihan, out of control, saya belajar taklukkan itu. Oke, hari ini saya tidak mau lakukan itu. Supaya saya belajar mematikan. Oke, itu praktikalnya. Ya, dulu saya sampai sekarang suka olahraga. Ya kadang-kadang olahraga itu membuat saya itu terlalu kebablas. Tiap hari olahraga misalnya. Oke, saya akan berhenti. Saya nggak akan olahraga lagi minggu ini atau minggu depan. Untuk melatih saya lagi nggak addicted. Oke, sudah mulai ngerti? Itu caranya kita belajar menaklukkan, mematikan, bukan pakai pistol. Ya, karena mematikan itu nggak bisa ditengking. Kedagingan kita nggak bisa ditengking. Kita harus mati. Dalam nama Yesus. Nggak bisa. Saudara harus stop. Ya, itu harus ada hand stop sendiri. Nggak bisa ditengking. Ya, saudara mulai mengerti. Nah, jadi ini yang praktikalnya. Ya, Paulus berkata, aku membawa kematian Yesus dalam tubuh kami hari demi hari. Oke. Kembali. Sekarang kita bahas tentang, sudah ngerti tentang Roma 12 ayat 1, saya nggak akan bahas lebih dalam lagi, karena kita akan banyak praktikal yang akan saya bahas. Ya, definisinya sudah cukup. Tapi sekarang kita masuk kepada Roma 12 ayat 2. Setelah Paulus berbicara tentang Roma 12 ayat 1, baru dia ngomong soal janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Sebelum kita berubah, sebelum kita mengalami transformasi, kita harus deal dulu dengan kedagingan kita. Kita deal dulu dengan kedagingan kita, baru kita bisa efektif mengalami. Oke. Tes. Nah, biar. Saya mengerti. Kalau mulai mengerti, angguk-angguk. Oke. Ya. Saudara sekalian, Roma 12 ayat 2 itu berbicara tentang, itu judulnya itu. Kalau kita saudara mau transformasi, saudara belajar untuk menaklukkan, membawa kematian, persembahkan. Saya ingat, saya kasih cerita-cerita supaya saya nggak terlalu tegang. Dulu waktu saya di Manado itu ada namanya retreat, dan kita itu ada di grup-grup kamar. Sebelum selesai retreat itu hari ketiga, hari terakhir kita bikin drama. Bikin drama itu salah satunya kita bahas ambil dari cerita firman Tuhan. Setelah itu kita bikin drama. Nah waktu itu kamar saya itu ayat apa yang kita mau ambil ya? Oh kita ambil Roma 12 ini aja. Roma 12 ayat 2. Persembahkan tubuhmu supaya persembahan hidup. Gimana dramanya? Nah kita bikin drama, oh jadi ada duduk-duduk kayak gini. Ya, jadi kita bikin berapa orang, 5 orang duduk di gereja lah. Ada persembahan. Ada persembahan, setiap orang maju, bawa satu duit, kasih lihat, oh duitnya banyak, taruh. Satu lagi, jadi ini kan drama ya. Nah terakhir saya yang itu, saya nggak bawa duit. Tapi saya teringat, wah Roma 12 ayat 2. Jadi saya, oke, saya nggak punya duit. Tapi persembahan yang baik, yang terbaik apa? Itu memberikan tubuh kita. Jadi saya lari, saya lompat, saya masuk di, kayak mau masuk. Jadi itu drama itu untuk supaya orang ingat bahwa persembahan yang terbaik itu, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Sacrifice, oke? Nah, kita baca tentang Roma 12 ayat 2. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya kasih definisinya ini. Perubahan pikiran bukan tujuan, tapi menjadi
Tujuannya utamanya itu menjadi seperti Kristus. Tujuan kita itu bukan supaya kita berubah pikiran kita. Itu caranya. Caranya supaya kita menjadi, kita harus diubahkan. Ubahkan itu apa? Firman kita diubahkan sesuai dengan apa? Apa? Sesuai firman Tuhan. Kalau pikiran kita diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, kita ditransform. Kata transform ini itu sebenarnya 3 kali muncul di Perjanjian Lama, ya metamorphosis kalau nggak salah. Itu pada waktu itu Tuhan satu kata yang sama ditulis pada waktu Yesus itu mengajak murid-muridnya ada 3 itu Petrus, Yohanes sama Yakobus kalau nggak salah. Itu pergi ke gunung dan tiba-tiba itu Tuhan Yesus itu berubah, transform. Menjadi yang lain dan dia bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Oh kaget pada waktu itu si Petrus sampai kaget dia bilang, Tuhan apa aku sedia tenda aja? Dan dicatat bahwa itu asal bunyi katanya. Jadi dia asal ngomong karena dia takutnya. What's going on? Ya. Tapi itu kata transformasi sesuatu yang luar biasa. Kata yang kedua terjadi pada waktu Musa. Pada waktu Musa itu dia naik ke gunung Sinai kalau tidak salah. Dia turun mukanya bercahaya, dia transform. Mukanya bercahaya. Nah saudara jadi kata transform yang dipakai di seperti itu. Bahwa kita itu kalau kita diubahkan ya itu jadi berbeda. Sesuatu yang berbeda. Oke. Jadi sekarang saya kasih testimoni ya. Testimoni. Jadi kan saya sudah janji kasih testimoni. Supaya kita itu saya ngerti maksudnya. Apa itu artinya transformasi. Dalam beberapa bulan ini saya tergerak. Jadi impresi. Mendengar, kan diajarin untuk mendengar suara Tuhan. Salah satu mendengar suara Tuhan itu jadi dalam hati kita. Saya kepingin untuk cari kerjaan yang baru. Ya. Nah biasanya orang yang kayak saya udah kerja, ya umurnya sudah 60 lebih, ya untuk cari kerja baru itu nggak nyaman, betul nggak? Ada orang bilang kalau sudah umur 50 jangan cari kerja lagi, ya stay di tempat yang baik, yang di situ. Tapi saya itu saya berdoa, oke, waktunya saya cari kerja baru. Untuk apa? Untuk tentu saja dapat pendapatan lebih bagus, kerjaan lebih bagus, ya. Dan saya belajar untuk praktek firman Tuhan. Nah salah satu yang saya praktek firman Tuhan itu setelah saya berdoa, oke, saya tahu waktunya saya cari kerjaan baru dan saya mulai apply. Tentu saja kita tidak bisa langsung tidak apply dapat kerjaan baru. Harus ada praktikalnya ya. Iman bekerja dengan perbuatan, iman jadi sempurna. Jadi saya harus harus prepare, saya harus apply, cari dan saya apply. Tapi saya belajar firman Tuhan yang saudara bisa baca di Markus 11 ayat 23 sampai 24. Coba kita baca. Oke. Markus 11 ayat 22, saya baca dari 20 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ya, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Siapa yang tahu ayat ini? Nah saya praktekkan ini. Artinya apa? Saya beriman, waktu saya apply, saya percaya ya bahwa ini saya akan terima. Ya. Dan yang saya mau ngomong ini yaitu berbicara tentang gunung. Yang saya mau sharing itu, saya mengalami sesuatu yang lain. Saya sudah praktek ayat ini. Tapi saya baru mengerti apa yang dimaksud dengan gunung. Gunung ini berbicara tentang ketakutan. Kebimbangan.
Nah saudara, kalau saudara punya ketakutan, saudara pikir terus, itu akan jadi gunung. Dan Tuhan katakan kalau kamu beriman dan tanpa bimbang, itu akan terjadi. Tapi halangannya gunung itu. Nah caranya supaya kita itu tidak bimbang, tidak takut, perkatakan iman. Jadi ayat ini jadi rema buat saya. Jadi buat rema buat saya bahwa apa yang terjadi yang saya karena apa? Untuk apply job yang baru kita harus di interview, harus ditanya soal teknikal sesuai dengan apa yang itu, dan semuanya itu kadang-kadang dalam pikiran bisa nggak ya? Bisa nggak saya jawab ya? Nah itu kalau kita entertain itu jadi gunung. Dan saudara bisa praktekkan itu dalam masalah-masalah saudara sendiri. Ya, saudara praktekkan kalau saudara beriman sesuatu dan kadang-kadang bimbang, kadang-kadang ragu, itulah gunung lagi menanjak. Dan kita Tuhan katakan kalau kamu berkata kepada gunung itu beranjak, itu akan teranjak. Jadi pentingnya kita itu memperkatakan. Ya, jadi waktu saya mempraktikkan itu, apa yang terjadi itu ada accelerate. Jadi pada waktu saya lamar pekerjaan itu, pertama yang agentnya pas, ya baru itu agentnya kasih ke nama itu yang ownernya, usernya di interview melalui phone interview, pas, ya lewat lagi. Dan prosesnya setelah itu dipanggil lagi. Nah, saudara semakin saudara kepingin yang lebih baik, tantangannya juga lebih. Jadi saya harus diajak di kantor, ada 3 orang, mungkin 2 jam, 3 jam, ditanya macam-macam, pas lagi, ya lewat lagi. Terakhirnya pada waktu kira-kira sudah sebulan setengah, yang usernya itu ngomong, waktu setelah kita interview, sudah beriman ini. Setelah interview, ternyata kamu itu enggak terlalu fit dari yang kamu apply. Tapi ini kan sudah beriman. Tapi setelah kami interview, kamu ternyata cocok dengan ini skill ini. Jadi saya itu apply namanya itu IT network dan security. Saya apply yang networking. Dia bilang, kamu lebih cocok yang security. Dari kamu punya itu. Dan kita itu kita itu butuh. Tapi kita belum ada job itu. Nah kita butuh 5 hari untuk create the new job. Ya, setelah itu oke, no problem. Kamu mau enggak apply? Oke, saya mau, saya butuh 5 day dia suruh tunggu, dia apply, dia bikin namanya itu resume yang baru, job description yang baru, yang cocok buat saya, yang gaji yang saya minta, diposting 5 hari. Setelah 5 hari, saya disuruh apply dalam 5 hari. Setelah saya apply, saya lihat setelah 5 hari diturunkan jobnya. Setelah itu 1 minggu dia bilang, kamu diterima. Puji Tuhan ya. Jadi ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dari sini saya berkata, itu ada accelerate, kuasa kebangkitan. Makanya saya sharing ini supaya kita jadi praktikal. Ada kuasa kebangkitan. Dan saudara bisa percaya kata praktik dalam saudara punya masalah. Saudara mau kepingin yang baik, siapa yang nggak mau kepingin? Siapa yang mau lebih baik? Saya mau lebih baik, Tuhan akan ngomong. Ya. Oke, kita terus. Masih ada waktu enggak? Oke, masih ada waktu. Oke, sekarang kita terus dengan khotbah saya. Purpose, tujuan. Ya, tujuan di dalam kenapa kita mau ditransformasi, saya katakan supaya ada teamwork in local church. Itu praktikal. Nah, saudara baca di dalam Roma 12 ayat 3. Jadi setelah Roma 1 12 ayat 1 2, 3 sampai 21 itu praktikalnya. Saudara itu Paulus itu tidak bikin yang muluk-muluk, dia orang praktikal. Dia bilang, oke, kamu setelah kamu berubah itu ada tujuannya. Bukan cuma kamu secara pribadi diberkati, tapi supaya itu kita memberkati satu sama lain. Nah, jadi dikatakan di dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, bahasa Inggrisnya, for I say,
Jadi maksudnya setelah 12:1-2 itu dikatakan berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada, oh ya by the way saya mulai kerja besok. Yang kerja yang baru. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi artinya setelah kita ditransform, jangan kita merasa kita paling hebat. Jangan merasa kita lebih tinggi daripada yang lain. Ya, praktikalnya setelah itu, sebab sama seperti pada satu tubuh kita, ayat yang keempat, mempunyai banyak anggota tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya kasih highlight yang yellow. Artinya apa? Tuhan mau restorasi kita tuh sesuai kita masing-masing. Ada orang yang Tuhan mau pakai supaya dia jadi pengajar. Ya. Ada yang suka melayani, menasihati, membagikan. Kalau saudara itu punya kelebihan, saudara mau bagikan. Itu alkitabiah. Dan kita itu saya melihat kita di sini itu mempraktikkan hal itu. Saudara melihat sendiri orang yang punya talenta, ya soal yang punya talenta apa tadi itu insurance, ya. Kita ada apa namanya itu tadi nanti jam 1 Medicare. Nah orang yang punya skill dia bagikan free of charge, betul enggak? Orang yang punya status AI yang Peter AI, dia bisa bikin workshop AI. Kita membagikan sesuatu. Jadi Tuhan menolong kita, Tuhan mentransfer kita itu supaya ada tujuan. Supaya setiap kita itu gereja kita, lokal kita itu saling membangun satu sama lain. Ya. Jadi kalau saudara mau menjadi pemimpin, jangan merasa sombong. Oh saya pemimpin, saya leader. Saya anggota, saya leader. Leader. Nah, leader itu salah satu fungsi. Ya, fungsi apa? Bukan berarti dia yang lebih baik. Ya. Kalau nggak ada anggota gimana mau jadi leader? Oke, ya. Oke, terus. Nah, dalam beberapa ayat yang berikutnya, saudara lihat di dalam pasal Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saudara buka Roma 12, saudara lihat 9 sampai 21 itu bicara tentang praktikal, tentang bagaimana kita itu hidup berjemaat. Gimana kita satu sama lain di dalam gereja lokal. Nah kalau kita lakukan ini kita akan ditransform. Jadi Roma 12, 1 sampai 2 itu bawahnya itu praktikalnya sebetulnya. Nah kalau kita baca, ya kita baca satu-satu. Saya akan bahas detail karena itu banyak hal. Tapi saudara baca pelan-pelan, tapi saya bagi kira-kira ada tiga bagian. Bagi yang pertama itu bicara tentang motivasi, ya, bagaimana kita dalam tubuh Kristus. Kedua itu bicara tentang hubungan satu sama lain. Ketiga itu berbicara tentang konflik, bagaimana kita mengatasi konflik satu sama lain. Ya, saya kasih contoh lah pasal yang Roma 12 ayat 9 dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Bahasa Inggrisnya let love be without hypocrisy. Apa itu? How to pronounce? Hypocrisy. Ya. Apa namanya itu munafik. Artinya itu kalau saudara ada orang-orang di dunia itu kelihatannya dia senyum-senyum tapi dalamnya beda. Itu munafik. Jadi kalau saudara saudara yang acting beda dengan saudara sebetulnya itu namanya itu munafik. Nah, interestingly, Paulus start dengan itu. Janganlah kamu kasih itu pura-pura. Senyum-senyum, tapi belakangnya ngomong satu sama lain. Nah, itu namanya munafik. Ya. Itu praktikal sekali ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Jadi brother.
brotherhood. Saudara, kalau saudara mengasihi saudara-saudara sendiri, saudara nggak lihat modelnya gimana kan, betul nggak? Ya, dia itu modelnya laut lah, modelnya itu annoying kayak atau apa semuanya. Saudara kan? Demikian juga di dalam gereja gitu. Jangan cuma terpengaruh sesuatu, saudara benci, saya nggak mau ke gereja lagi. Karena ada orang ini misalnya. Saya nggak mau duduk di sebelah ini, karena orang itu ada duduk di sebelah ini. Contoh, misalnya ya. Jadi itu praktikal sekali. Jadi waktu Paulus katakan ini listnya. Ini listnya. Apalagi? Ya. Janganlah hendaklah kerajinan imanmu kendor. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Itu saudara kita sudah dengar bolak-balik. Itu semua ada di dalam Roma. Ya, dikatakan. Jadi maksudnya itu biarlah kita panas terus. Kalau saudara panas, cepat ya saudara, kalau olahraga kan harus warming up dulu kan. Supaya apa? Supaya cepat kamu bereaksi. Sama juga kita di dalam Tuhan itu harus roh kita bernyala-nyala. Karena kalau kita sudah nak bernyala-nyala lagi, sudah mulai, saya malas lah ke gereja, malas lah ke gereja, itu namanya mulai suam-suam, itu mau bangkit lagi susah. Jadi lebih baik panas. Siapa yang mau panas terus? Ya. Jadi usahakan saudara itu panas. Kalau nyanyi ya nyanyi, jangan diam-diam. Ya, supaya panas. Ya. Saya lagi jadi panas ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya. Bantu dalam kekurangan orang-orang kudus dan seterusnya. Saya nggak akan bahas semuanya ini. Tapi saudara ini baca listnya ini. Saya pengen berkata firman Tuhan. Oke. Saya rasa cukup hari ini. Ya. Bagian saudara untuk mempraktekkan. Ya. Mari kita bagi berdiri, kita akan berdoa. Dan saudara masih punya homework. Di rumah baca Roma 12 ini semuanya. Mari kita nyanyikan lagu itu? Ku mau seperti Yesus tadi. Dan kita berdoa. Kita berdoa sama-sama. Kita berdoa, aku mau jadi seperti Yesus. Jadikan ini doa saudara pada pagi hari ini. Silakan. Mari semua kita worship. Kita katakan. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam
mari kita ambil waktu, kita berdoa pada pagi hari ini. Saudara sudah dengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu berbicara dalam diri kita. Hari ini saya mau berdoa pertama-tama untuk saudara yang mungkin pada waktu mendengar, saudara katakan, oh saya dalam menghadapi masalah yang sukar dipecahkan. Saudara datang kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Setelah saudara mulai berdoa, kalau saudara ada yang di antara saudara yang mengalami beban atau jalan buntu, saya akan berdoa buat saudara. Saudara yang semuanya tutup mata, saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara. Ya, ada lagi angkat tangan. Saya akan berdoa buat saudara. Saya melihat tangan-tangan yang diangkat. Kita akan sama berdoa. Siapa lagi? Jangan saudara malu. Karena saudara berhadapan diri dengan Tuhan. Berhadapan diri dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara yang angkat tangan. Yang sedang berdoa untuk mereka menghadapi masalah yang tidak terpecahkan. Yang kalau mereka berpikir itu susah. Tapi kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya, dan kami semua percaya Tuhan. Kalau kami mengandalkan Engkau, kami tidak akan dipermalukan. Oleh sebab itu Engkau berbicara, Engkau bekerja Tuhan dalam setiap kami Tuhan yang angkat tangan Tuhan. Engkau menjamah mereka Tuhan. Engkau buka jalan Tuhan. Engkau beri hikmat kepada mereka Tuhan. Dan kami mau hancurkan segala kuasa kegelapan, strategi daripada iblis yang mau menghalangi berkat-Mu disurahkan. Kami break in the name of Jesus. Dan kami percaya mereka akan mengalami testimoni. Dan nama Tuhan dia akan dimuliakan. Silakan saudara turun tangan dan kita akan berdoa untuk saudara yang mungkin baru dengar ini. Saudara katakan, saya belum menerima Tuhan. Saya belum menerima, saya belum ditebus. Saudara yang mungkin yang pada pagi hari ini mungkin saudara belum pernah menerima Tuhan, belum yakin bahwa saudara itu mati hari ini masuk surga. Saudara boleh angkat tangan dan saya akan berdoa buat saudara juga. Dan juga yang mendengar melalui online. Saya tidak mau saudara melewatkan kesempatan ini. Thank you Lord. Yes God. Kalau enggak ada saudara, kalau semua sudah ditebus, saudara akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Saudara akan mengalami terobosan dan terobosan. Saudara akan ditransform lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kami semua Tuhan hari ini Tuhan. Tidak terkecuali Tuhan. Yang pada pagi hari ini Tuhan. Yang hadir Tuhan pada pagi hari maupun yang mendengar secara live Tuhan. Kami berdoa Engkau jamah kami semua Tuhan. Biar terjadi transformasi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar nama ditinggikan Tuhan. Dan kami boleh berfungsi satu sama lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan semua yang percaya katakan amin. Silakan.